Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, sehat. Baik Bu, sehat. Baik. Sebelumnya, siapa yang menjadi coach dan coachee hari ini? Iya Bu, kebetulan saya yang jadi coach dan yang jadi coachee. Oh, baik, Bapak Ibu. Untuk memulainya, ada beberapa pertanyaan untuk coach ya. Saya sebagai pengamat perlu menyampaikan bahwa untuk coaching nanti harus sesuai dengan alur kita. Meliputi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikutnya, saya akan membacakan rubrik pengamatannya ya. Ada 3 bagian dalam rubrik pengamatan, yaitu yang pertama adalah prasupervisi, observasi, dan kemudian yang terakhir adalah pasca percakapan. Jadi, dalam kolom penilaian terbagi menjadi 3 kriteria penilaian, Bapak Ibu. Yang pertama, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang terakhir ini adalah nilai terendah, yaitu tidak dilakukan. Kemudian pada pra-supervisi ada beberapa pertanyaan umum, yaitu diantaranya ini saya akan bertanya kepada coach. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Anda sebagai coach? Oh, ya baik Bu. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu menghadirkan diri atau present ya Bu ya, secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin berharap gitu Bu, bisa mengembangkan dari ketiga kompetensi tersebut. Oke, baik. Jadi Bu Mut akan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya, yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi bagaimana atau bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Mut? Iya, baik Bu. Kompetensi yang spesifik ya, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, atau present ya Bu ya. Saya ingin benar-benar bisa hadir sepenuhnya Bu, dan menghilangkan asumsi saya sendiri sehingga apa yang menjadi tujuan coaching itu terlaksana ya, agar coach bisa menggali ide dan potensi dalam dirinya. Oh baik, iya. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa kemudian? Ya, indikatornya ya berarti selama proses coaching nanti tuh saya tidak berasumsi Bu. Nah, dan coach itu dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Gitu Bu. Iya, ya kemudian ini saya akan memberikan beberapa informasi bahwa pada bagian observasi yaitu yang pertama yang akan saya lakukan sebagai pengamat yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat Bapak Ibu melakukan coaching yang terbebas dari penilaian, asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan dan pada bagian pasca percakapan tentunya. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, apakah Pak Bayu dan Bu Mut sudah siap melakukan coaching? Ya Bu, Sudah, siap. Ya Bu. Oke, baik silakan dimulai Bapak Ibu. Ya, baik, saya mulai ya Pak Bayu ya. Siap.
Assalamualaikum, selamat malam Pak Bayu. Malam Bu, ini ngapunten nggih. Ini malam-malam ini saya ajak video call. Ya, nggak apa-apa Pak, saya sedang senggang ini, sedang santai. Jadi kita akan membahas apa ya Pak ya? Ini saya pengen bahas murid saya ini. Ada satu murid saya Bu, ini harus saya jadikan bahasan ini malam ini. Oh alah, memangnya muridnya kenapa Pak? Nah itu, Ada apa ini? nah murid saya yang satu ini tuh kalau di kelas itu sepertinya dia tuh tidak bisa fokus saat diberikan tugas. Jadi dia itu sering mengganggu teman-temannya itu loh Bu. Gitu. Gitu ya Pak ya. Ya Pak. Oh, jadi salah satu siswa Pak Bayu itu nggak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, terus berimbas kepada yang lain. Nah, kira-kira tuh, jadi kita nanti itu berbincang-bincang ya Pak ya. Kira-kira di akhir percakapan nanti apa yang Pak Bayu harapkan? Ya terus terang Bu, saya tuh inginnya ya dapat solusi nih, biar siswa saya tuh bisa fokus saat dikasih tugas ya atau saat penugasan. Nah dan juga biar tidak mengganggu teman-teman lainnya gitu loh. Oh, gitu ya Pak ya. Ya, nah Pak, nah sekarang coba Pak, jenengan ceritakan secara detail kondisi yang dialami siswa Pak Bayu itu. Nah gini Bu, ini saya ceritakan agak panjang sedikit nggak apa-apa nggih? Ya, monggo Pak. Nah, siswa saya itu Bu, ketika saya kasih penjelasan, itu dia memperhatikan Bu. Tapi ketika diberikan tugas itu, sebenarnya tuh dia mengerti, bisa mengerjakan tugas. Tapi sebelum tugasnya selesai itu, dia tuh sering ngajak temennya bercerita gitu loh. Cerita apa ya, tentang yang dia lakukan kemarin, atau kadang dia tuh bercerita, oh, aku besok gini. Jadi temennya itu terganggu gitu loh. Nah itu kadang ya mereka kayak bikin-bikin rencana gitu. Jadi pada intinya ya teman-temannya itu apa ya, konsentrasinya tuh terganggu gitu loh Bu. Nah Oh, gitu ya Pak ya. Jadi kalau begitu menurut Pak Bayu agar murid tersebut itu bisa konsentrasi penuh itu kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? nah ini kebetulan kemarin ya. Kemarin itu saya sambil ngopi itu ya, saya berpikir ini kayaknya saya perlu mengintegrasikan itu kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran Bu. Nah ini nantinya kan bisa menciptakan iklim positif dan budaya sekolah Bu kan. Oh, gitu ya, iya Pak. Baik Pak, itu bagus sekali ya Pak ya. Jadi Pak Bayu itu ingin mengintegrasikan KSE itu ya dalam pembelajaran dan iklim positif ya. Ya menurut Pak Bayu itu kompetensi sosial seperti apa ya Pak yang ingin Pak Bayu terapkan dalam pembelajaran? Saya tuh rencananya itu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional itu lebih mengarah pada kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Bayu cara apa ya Pak yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan dari kedua kompetensi tersebut? Nah, itu kemarin saya sempat berpikir, coba brainstorming itu kalau menurut saya itu ya untuk menumbuhkan kesadaran diri, saya akan membuat roda emosi, Bu. Nah, kemudian sampai di kelas, ya itu nanti anak-anak akan mengisi roda emosi tersebut ya, berdasarkan emosi yang dirasakan saat itu. Begitu. Oh, gitu Pak. Itu bagus sekali Pak itu ya. Nah, itu Pak. Kemudian kalau menurut Pak Bayu itu apa yang bisa dilakukan untuk membuat anak itu mampu memanajemen dirinya sendiri itu Pak? Nah, ini kalau yang menurut ini kemarin saya berpikirnya gini. Jadi setiap awal pembelajaran itu saya akan berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya. Nah, terus apa yang dirasakan hari itu. Nah, kemudian
anak-anak itu akhirnya kan mendapatkan ruang dan tempat untuk bercerita, dan teman-temannya pun bisa melakukan tanggapan, feedback dari cerita-ceritanya yang bercerita gitu loh Bu. Nah, Oh gitu, ya Pak, bagus itu Pak ya. Nah tadi Pak Bayu kan berbicara tentang penciptaan iklim positif ya Pak ya. nih, nih. Nah dan budaya sekolah itu. Nah menurut Pak Bayu itu bagaimana ya cara menerapkannya? Eh, kalau menurut saya Bu, itu saya akan menerapkan keyakinan kelas sama melaksanakan segitiga restitusi gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak, itu ide yang luar biasa ya Pak ya. Nah Pak, di antara kedua hal tersebut itu Pak ya, mana Pak ya yang kira-kira yang dapat segera Pak Bayu laksanakan? Mana ya? Yang pasti kayaknya bisa dua-duanya Bu, secara bersamaan, yaitu roda emosi sama memberikan anak berkesempatan untuk bercerita. Nah itu nanti kemudian seperti membuat keyakinan kelas dan melaksanakan restitusi. Iya, iya bagus sekali Pak Bayu ini ya, bisa melaksanakan sekaligus ya, ini gercep sekali ini ya, ya. Iya, luar biasa itu Pak ya. Kalau menurut Pak Bayu itu ya, siapa Pak yang bisa membantu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut Pak? Menurut saya ya, yang dapat membantu saya membuat roda emosi, bercerita sebelum pembelajaran, pelaksanaan keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu ya semua anggota kelas Bu, gitu. Jadi ketika setiap anak telah menyadari nilai dan perannya di kelas, mereka dapat berpartisipasi dalam pembentukan keyakinan kelas dan yang pasti akan melaksanakan dengan sepenuh hati gitu Bu. Iya bagus itu Pak, bagus sekali idenya itu Pak, luar biasa. Nah Pak Bayu, di titik ini itu apa yang bisa Pak Bayu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi gini Bu, ini tadi yang bisa saya simpulkan gitu. Jadi untuk membuat anak itu lebih fokus dalam mengerjakan tugas, konsentrasinya tidak terpecah. Nah, karena pengen menceritakan pengalaman dan perasaannya hari itu, nah itu saya buatkan roda emosi. Nah, kemudian saya berikan ruang kepada anak-anak itu untuk bercerita di awal pembelajaran. Nah, di situ juga saya akan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi gitu. Oh ya, itu bagus, luar biasa sekali ya Pak Bayu. Ini rencana yang sangat baik. Nah, rencana baik ini kira-kira kapan Pak ya dilakukan? Besok Bu, ini besok sudah bisa saya mulai nih. Jadi nanti saya buat roda emosi, terus sekalian merevisi keyakinan kelas yang sudah ada. Dulu sudah ada keyakinan kelas, tapi sepertinya harus direvisi. Besok itu yang akan dilakukan. Nah, di besok juga saya akan memberikan kesempatan kepada anak yang tadi itu coba untuk bercerita di awal pembelajaran. Nah, biar teman-temannya itu bisa memberikan feedback dan juga nanti mungkin kita akan melaksanakan segitiga restitusi ke anak tersebut gitu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Bayu. Baik Pak, ini sepertinya sudah ada titik temu ya Pak ya. Nah, sudah ada solusinya ya Pak ya. Jadi kita nanti jumpa lagi ya Pak ya, kita ngobrol lagi ya Pak setelah Pak Bayu menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas tadi ya Pak ya, juga menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, saya pengen tahu ini progresnya. Nanti saya laporkan Bu hasilnya. Ini kan anak ini kasusnya kan hampir sama kan Bu dengan guru-guru lain gitu. Iya, bagus. Iya, Pak Bayu ya. Terima kasih ya, Pak Bayu. Terima kasih ya, Bu Mu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Sudah selesai, Bu Nanis. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Praktek ujinya hari ini berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali. Bapak Ibu, menurut pengamatan saya terkait kucing hari ini,
Bapak Ibu sudah mengikuti panduan alur Tirta, yaitu meliputi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan saya ingin menanyakan kepada Bu Mut, apa yang sudah Bu Mut lakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Iya, ya baik Bu. Indikatornya ya Bu ya, yang menjadi indikator pengembangan itu adalah pada saat coaching itu, coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya juga berusaha untuk tidak berasumsi Bu ya dalam menghadapi masalah tersebut. Gitu Bu. Oke, luar biasa, Bu Mut, coaching hari ini. Baik, Bapak Ibu. Pada saat coaching berlangsung, saya memiliki beberapa catatan Bapak Ibu yang berdasarkan catatan pengamatan dan penilaian saya tadi. Bapak Ibu tadi sudah fokus dalam kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu kompetensi kehadiran penuh, sangat luar biasa sekali. Pada saat proses coaching sudah berjalan sesuai alur Tirta, diantaranya adalah tujuan sangat tersampaikan dengan jelas. Tahap analisis Anda telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulus jawaban-jawaban dari coaching, sehingga membuka coaching untuk menggali ide-ide barunya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikutnya pertanyaan saya, Bu Mut, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Itu ya Bu ya, baik Bu. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam itu Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya, karena saya ingin lebih menggali ide dan potensi dalam diri coach saya nanti. Gitu. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi yaitu dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Iya. Sungguh luar biasa sekali untuk coaching hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk kedepannya, Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Pak Bayu selaku coaching dan terima kasih kepada Bu Mut selaku coach hari ini, sangat membantu saya. Dan ini semuanya saya jadikan menjadi pengalaman-pengalaman saya. Dan dari saya sebagai observer, mohon maaf apabila ada khilaf dalam perkataan. Bapak Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Nanis. Waalaikumsalam Bu Nani, sehat selalu loh.